Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis korelasi akan membahas beberapa poin mengenai analisis korelasi. Yang pertama yaitu materi analisis korelasi, yang kedua contoh soal dan tutorial menggunakan software, yang ketiga itu analisis outputnya. Langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama yaitu materi analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal lain. Koefisien korelasi didefinisikan sebagai hubungan linier antara dua peubah acak misalkan X dan Y, dan dilambangkan dengan R. Jadi, R mengukur sejauh mana titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel. Analisis korelasi mencoba mengukur kekuatan hubungan antara dua peubah melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Menurut Robert F. Walpole dalam bukunya Pengantar Statistika 1996 tentang koefisien korelasi, ukuran hubungan linear antara dua peubah X dan Y diduga dengan koefisien korelasi yang disebut koefisien korelasi person product moment, yaitu dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Untuk karakteristik korelasi, tingkat atau kekuatan hubungan. Yang pertama, hubungan sempurna sama dengan 1 atau min 1. Positif setiap kali nilai X meningkat, maka dapat diprediksi akan semakin meningkat nilai Y. Negatif setiap kali nilai X meningkat, maka diprediksi nilai Y akan menurun. Yang kedua, nilai R tinggi mendekati 1 atau min 1, mengindikasikan hubungan yang lebih erat. Yang ketiga, nilai R rendah mendekati 0, mengindikasikan hubungan yang lebih lemah. Yang keempat, hubungan yang mendekati 0 mengindikasikan hubungannya tidak linear, sehingga perubahan X tidak cocok untuk memprediksi perubahan variabel Y. Sugiono menginterpretasikan nilai korelasi person product moment sebagai berikut. Untuk pedoman memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, bisa kita lihat tabel yang terdapat di layar. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas atau independen variabel menjelaskan pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen variabel. Koefisien determinasi biasanya digunakan dalam analisis regresi dan dirumuskan seperti yang terlihat pada layar. Next, untuk pengujian korelasi, untuk hipotesis, H0 sama dengan koefisien korelasi adalah sama dengan 0, atau tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Untuk H1 sama dengan koefisien korelasi tidak sama dengan 0, atau terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Pengambilan keputusan menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan akar dari N-2 per 1 min R kuadrat. Untuk pengambilan keputusan menggunakan pembanding T-tabel dengan kriteria tolak H0 jika T hitung lebih besar daripada T-tabel atau sebaliknya, atau tolak H0 bila nilai p-value lebih kecil daripada alfa dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang akan dipraktekkan menggunakan software SPSS dan Minitab pada pembahasan selanjutnya. Oke, pada pembahasan selanjutnya di sini saya akan mengerjakan atau mentutorialkan contoh soal dengan menggunakan software SPSS. Pada soal yang tertera bahwa berdasarkan data pada tabel, apakah ada korelasi antara gaji dengan usia, usia dengan pengalaman kerja seorang karyawan, dan gaji dengan pengalaman kerja. Bila ada, korelasinya bagaimana? Ya, untuk tabelnya bisa diperhatikan ya pada contoh soal ini. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah uji analisis korelasinya dengan menggunakan software SPSS. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama bisa kalian buka software SPSS-nya. Pada software SPSS-nya masih menunggu ya, seperti ini.
tampilan awalnya. Mungkin ini bisa disilang saja. Oke, untuk langkah pertama bisa membuka lembar kerja baru pada software SPSS. Langkah selanjutnya yaitu klik variable view pada bagian bawah ini pada data editor SPSS, dan kemudian pada kolom name ketik gaji pada baris pertama, dan kemudian ketik usia pada baris kedua, dan kemudian ketik P kerja pada baris ketiga. Oke, setelah itu pada kolom desimal ketik 0 untuk semua baris, dikarenakan pada data yang diketahui tidak terdapat angka yang koma. Seperti ini caranya. Dan untuk kolom label pada baris pertama bisa kalian ketik gaji, atau bisa ketik kalian gaji karyawan. Pada baris kedua kalian ketik usia karyawan, dan baris ketiga bisa kalian ketik pengalaman kerja karyawan. Oke, untuk kolom yang lain bisa dibiarkan saja. Dan untuk selanjutnya klik data view pada SPSS data editor, posisinya sebelah bawah di sini, klik sini. Dan selanjutnya bisa kalian ketik datanya seperti data pada soal sesuai variabelnya. Setelah kita menginputkan data-datanya dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze di bagian atas ini, klik Analyze, kemudian pilih Correlate. Setelah pilih Correlate, lalu pilih Bivariate, klik Bivariate. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan semua variabel pada kolom variables. Bisa kalian ctrl A saja agar lebih cepat. Kemudian klik ini. Setelah masuk pada kolom variables, untuk kolom correlation coefficient bisa kalian centang persen. Pada test of significance bisa klik two-tailed, dan pada bagian bawah bisa kalian centang flag significant correlation. Untuk selanjutnya klik OK. Kita tunggu, dan seperti inilah tampilan outputnya. Dan kita sudah mengetahui hasil output dari data yang diketahui pada contoh soal sebelumnya. Dan untuk penjelasan dan pembahasan mengenai hasil output ini bisa kalian pantau terus, bisa kalian perhatikan terus kelanjutan dari video ini. Jadi jangan di skip ya. Semangat selalu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari korelasi dengan menggunakan software Minitab. Pertama, kita buka dulu software Minitab-nya. Pada jendela worksheet, kita inputkan variabel-variabel yang ingin dicari korelasinya. Nah, di sini
Saya sudah inputkan variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja. Untuk mencari korelasinya, kita pilih Stat, Basic Statistik, lalu klik Correlation. Nah, setelah jendela correlation-nya muncul, pilih variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja. Setelah itu, klik OK. Pada jendela session akan muncul outputnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menganalisis outputnya. Soalnya adalah apakah ada korelasi antara gaji dengan usia, usia dengan pengalaman kerja, dan gaji dengan pengalaman kerja. Yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya dulu. Untuk H0-nya, tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y, dan H1-nya terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Nah, untuk ini ada dua kriteria. Yang pertama adalah jika p-value-nya lebih dari alfa, maka yang diterima adalah H0. Dan apabila p-value-nya kurang dari alfa, maka yang diterima adalah H1. Kemudian di output-nya sini, nilai p-value antara gaji dan usia adalah 0,539 di sini. Gaji dengan usia 0,539 dengan alfa 5% atau 0,05, maka p-value lebih dari alfa, yaitu 0,539 lebih dari 0,05. Itu artinya yang diterima adalah 0. Jadi tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel gaji dengan variabel usia. Selanjutnya, nilai p-value antara usia dan pengalaman kerja adalah 0,234. Usia dengan pengalaman kerja 0,234. Maka dari itu, p-value lebih dari alfa, yaitu 0,234 lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Jadi, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara usia dan pengalaman kerja. Yang terakhir, nilai p-value antara gaji dan pengalaman kerja adalah 0,012. Gaji dengan pengalaman kerja di sini 0,012, maka p-value kurang dari alfa, yaitu 0,012 kurang dari 0,05. Itu artinya yang diterima adalah H1. Jadi, terdapat korelasi yang signifikan antara variabel gaji dan pengalaman kerja. Yang kedua adalah menggunakan nilai R-tabel. Cara menghitung nilai R-tabel adalah dengan melihat nilai N pada distribusi R-tabel atau product moment. Karena sampel yang digunakan adalah 10, maka N-nya sama dengan 10. Dan signifikansinya 5% atau 0,05, sehingga didapatkan nilai R-tabel 0,632. Nah, di sini juga ada dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah jika korelasi kurang dari R-tabel, maka H0 diterima. Yang kedua, jika korelasi lebih dari R-tabel, maka yang diterima adalah H1. Nah, di sini gaji dengan usia memiliki korelasi 0,221. Gaji dengan usia 0,221. Maka korelasi kurang dari R-tabel, yaitu 0,221 kurang dari 0,632, sehingga yang diterima adalah H0. Maka tidak terdapat korelasi yang signifikan antara gaji dan usia. Kedua, usia dengan pengalaman kerja memiliki korelasi 0,414. Sini, maka korelasi kurang dari R-tabel yaitu 0,414 kurang dari 0,632. Sehingga yang diterima juga H0. Sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan antara usia dan pengalaman kerja. Untuk yang terakhir, gaji dengan pengalaman kerja memiliki korelasi 0,751 di sini, sehingga korelasinya lebih dari R-tabel, yaitu 0,751
lebih dari 0,632, sehingga yang diterima adalah H1. Maka dari itu, terdapat korelasi yang signifikan antara variabel gaji dan variabel pengalaman kerja. Jika kita menggunakan software Minitab, itu juga sama seperti tadi kita menggunakan software SPSS. Di sini juga kita dapat menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan p-value dan cara yang kedua adalah dengan nilai R. Untuk hipotesis dan kriterianya pun juga sama, sehingga nantinya kita dapatkan hasil dari analisis atau kesimpulannya juga sama. Nah, di sini kita bandingkan antara output SPSS dengan output Minitab. Antara variabel gaji dengan usia memiliki persen correlation 0,221, di sini sama. P-value-nya 0,539, di sini sama. Untuk usia dengan pengalaman kerja, persen korelasinya 0,414, sama seperti ini. Dan p-value-nya 0,234 di sini. Dan variabel yang terakhir adalah gaji dengan pengalaman kerja. Persen correlation-nya 0,751, sama seperti ini. Dan nilai p-value-nya 0,012, sama juga. Nah, jadi seperti itu.